Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah dalam hidupmu tiba-tiba hatimu terasa gelisah tanpa sebab? Pernahkah kau merasa ada sesuatu yang hilang tapi tak tahu apa itu? Pernahkah kau merasa dunia ini melelahkan dan penuh tanda tanya? Untuk semua ini, mungkin ini bukan sekedar perasaan biasa. Mungkin ini adalah panggilan Allah. Dia tidak berbicara kepada kita seperti manusia, berbicara kepada manusia, tetapi dia memiliki caranya sendiri untuk menyentuh hati kita. Kadang panggilan itu datang dalam bentuk kegelisahan, kehilangan, atau bahkan melalui orang-orang yang datang ke dalam hidup kita. Kadang panggilan itu hadir dalam bentuk air mata yang jatuh tanpa alasan. Saatnya Allah sedang memanggilmu. Video ini bukan sekedar rangkuman kata, tetapi sebuah perjalanan. Perjalanan untuk menemukan tanda-tanda bahwa Allah sedang memanggil kita. Dengarkan dengan hati, karena bisa jadi inilah saatnya. Gelisah tanpa sebab, panggilan dari Allah. Pernahkah kau merasa gelisah tanpa sebab, terkadang tanpa alasan yang jelas? Hati terasa kosong, seakan ada sesuatu yang kurang. Secara lahiriah, hidup kita tampak baik-baik saja. Kita memiliki pekerjaan, keluarga, teman, bahkan hiburan yang seharusnya membuat kita bahagia. Namun di dalam hati, ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Gelisah yang datang tanpa alasan ini bukanlah sekadar perasaan biasa. Itu adalah panggilan Allah. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran, Surah Ar-Rahman, ayat 28. Banyak orang mengira kegelisahan harus segera dihilangkan. Kita mencari kesibukan untuk melupakannya, menenggelamkan diri dalam pekerjaan, hiburan, atau kesenangan dunia. Namun semakin kita mengabaikan panggilan, itu semakin gelisah hati kita. Cobalah untuk berdiam sejenak dalam keheningan. Tanyakan kepada hatimu, apa yang sebenarnya aku cari? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kembali kepada Allah, sumber ketenangan sejati. Kadang kegelisahan ini adalah peringatan bahwa kita telah menjauh darinya. Inilah saatnya kembali kepada Allah, kembali kepada zikir, kembali kepada sujud yang khusyuk. Allah berfirman, maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunannya, padahal Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah, ayat 74. Namun, suatu saat, jika kita terus mengabaikan panggilan itu, kita mungkin benar-benar tidak akan lagi mendengarnya. Kita akan merasa lelah dengan dunia, karena dunia ini tidak akan pernah memberi kepuasan sejati. Banyak orang mengejar harta, tetapi setelah mendapatkannya, mereka tetap merasa kosong. Ada yang mengejar ketenaran, tetapi ketika popularitas datang, hati mereka tetap gelisah. Ada yang mengejar cinta manusia, tetapi ketika mendapatkannya, tetap ada kehampaan yang tidak bisa diisi. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan ada di luar sana. Kita mengejar sesuatu yang kita kira akan melengkapi hidup kita. Padahal kebahagiaan sejati ada di dalam hati yang dekat dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dengan rendah hati. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya, kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan abaikan panggilan ini. Mungkin ini bukan kebetulan, bisa jadi inilah panggilan dari Allah. Allah sedang membangunkan hatimu agar kamu sadar. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Quran, Surah Al-Anfal, ayat 24. Jangan abaikan panggilan ini. Mungkin ini bukan kebetulan, bisa jadi inilah panggilan dari Allah. Allah sedang membangunkan hatimu agar kamu sadar. Allah
berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu." Quran Surah Al-Anfal ayat 24. Jangan abaikan panggilan ini. Jika hatimu merasa kosong, jika jiwamu merasa hampa, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada zikir, kembalilah kepada sujud yang penuh makna. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Taha ayat 124. Hati yang gelisah, jiwa yang kosong, semuanya adalah tanda bahwa Allah merindukan kita untuk kembali kepadanya. Maka apa yang kita tunggu? Kembalilah kepada Allah sebelum terlambat. Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya dibandingkan kegembiraan seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir yang luas, lalu menemukannya kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan abaikan panggilan ini ketika mengingat kematian. Banyak orang merasa takut, namun justru dengan mengingat kematian, hati menjadi lebih lembut dan jiwa lebih bersiap menghadapi perjalanan abadi. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan kematian." Hadis riwayat Tirmidzi. Kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, di mana setiap perbuatan kita menentukan keadaan kita di akhirat. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian, hanya kepada kami, kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Maka jangan abaikan panggilan Allah. Jangan abaikan ujian yang mengguncang hidup. Jangan bertanya, mengapa Allah memberiku ujian seberat ini? Sebaliknya, tanyakan, apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku? Ujian adalah tanda kasih sayang Allah. Ketika seseorang diuji dengan kehilangan atau dikhianati oleh orang yang dipercayainya, manusia cenderung mencari perlindungan kepada sesama manusia. Mereka berharap ada seseorang yang bisa menenangkan dan memahami mereka. Namun pada akhirnya, manusia hanyalah manusia. Hanya Allah tempat kita kembali. Hanya Allah yang mampu mengisi kehampaan dalam hati. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan tanda kasih sayangnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian, dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhoan Allah, dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Saat Allah memanggil kita untuk kembali, ada satu tanda yang sering disampaikan, namun mungkin kita tidak pernah benar-benar memahami maknanya. Mungkin kita menjalani agama hanya sebatas kebiasaan. Kita beribadah karena lingkungan, bukan karena kesadaran dari hati. Namun, jika suatu hari hati kita mulai tersentuh oleh ilmu agama, jika kita mulai merasa ingin mendekat kepada Allah, maka itu adalah panggilan. Tidak semua orang mendapatkan panggilan ini. Tidak semua orang memiliki keinginan untuk belajar agama. Maka, ketika keinginan itu muncul, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Peluklah panggilan itu. Jadikan ia jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surah Al-An'am. Kembali dengan penyesalan yang tulus. Jika suatu hari perasaan bersalah atas dosa semakin besar, itu adalah pertanda baik. Dulu kita mungkin melakukan dosa tanpa merasa bersalah. Kita menjalani kehidupan seolah-olah tidak ada konsekuensi, tetapi tiba-tiba sesuatu berubah. Kita mulai merasa berat dengan dosa-dosa kita. Kita mulai menyesal atas apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Ini adalah tanda bahwa hati kita masih hidup, bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah
Maha Pengampun bagi siapa yang kembali kepada Dia dengan hati yang tulus. Dan barang siapa bertaubat dan beramal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Quran Surah Al-Furqan ayat 71. Allah mendengar bahkan sebelum kita meminta. Mungkin yang kita harapkan tidak datang dalam bentuk yang kita inginkan atau dalam waktu yang kita tentukan. Tetapi satu hal yang pasti, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bahkan sebelum lidah kita mengucapkan doa, Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Quran Surah Al-Baqarah. Namun seringkali manusia lupa. Ketika doa dikabulkan, ada yang menganggapnya sebagai kebetulan, ada yang berpikir bahwa itu adalah hasil usahanya sendiri. Mereka lupa bahwa ada tangan Allah yang mengatur segalanya. Kesimpulan, jangan abaikan panggilan ini. Jika saat ini hati kita mulai merasakan kegelisahan, jika ada dorongan untuk lebih dekat kepada Allah, jangan abaikan. Itu bukan sekedar perasaan, itu adalah panggilannya. Mungkin kita pernah terbawa dalam arus dunia, tetapi jika Allah mempertemukan kita dengan orang-orang saleh, maka itu adalah caranya untuk menyelamatkan kita dari kelalaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu akan mengikuti agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Daud. Dunia ini hanya sementara. Jangan biarkan ia menipu kita. Jangan abaikan panggilan Allah. Kembalilah kepadanya sebelum terlambat. Ketika doamu dikabulkan, itu bukan sekedar kebetulan. Maka jika kamu merasa doamu dikabulkan, jangan hanya bersyukur karena keinginanmu terpenuhi. Lihatlah lebih dalam. Mungkin itu adalah panggilan dari Allah agar kamu semakin dekat kepadanya. Karena tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita, dan tidak semua yang tidak kita dapatkan berarti buruk bagi kita. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi pula, kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ada satu perasaan yang sering kita lupakan, merasa cukup. Kita mungkin menginginkan banyak hal, berharap lebih dari yang Allah berikan. Jika diberi banyak, kita bersyukur. Jika diberi sedikit, kita tetap bersyukur. Tetapi apakah kita benar-benar bersyukur? Atau kita hanya bersyukur jika keinginan kita terpenuhi? Dunia ini penuh dengan keinginan yang tak ada habisnya. Kita mengejarnya tanpa henti, lalu merasa hidup kita kurang. Namun Allah menanamkan di hati kita rasa cukup bagi mereka yang dikehendakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jika kamu merasa cukup dengan apa yang kamu miliki hari ini, bersyukurlah. Karena itu adalah salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membimbingmu. Mereka yang puas dengan kesederhanaan tidak akan tergoda oleh dunia. Mereka tetap fokus kepada Allah. Meskipun banyak orang lain mengejar kehidupan duniawi, kebahagiaan sejati bukan di dunia, tapi di tempat yang Allah tetapkan. Maka jika hari ini kamu mulai merasa cukup dengan apa yang ada, jangan anggap itu sebagai hal biasa. Itu adalah panggilan. Itu cara Allah memberitahumu bahwa kebahagiaan sejati bukan di dunia, tapi di tempat yang Allah tetapkan. Kebahagiaan sejati bukanlah dalam banyaknya harta, tingginya jabatan, atau banyaknya pengakuan dari manusia. Kebahagiaan sejati adalah ketika hatimu merasa tentram dan dekat dengan Allah. Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Rahman ayat 28. Tangisan dalam ibadah adalah tanda hati yang hidup menangis. Ketika beribadah adalah satu momen dalam hidup seorang hamba yang sangat berharga, di mana hatinya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ia bersujud dan air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Menangis ketika berdoa bukanlah kelemahan, melainkan bukti ketulusan hati yang merindukannya. Saat itu hatimu berbicara kepada Allah dengan cara yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena di saat itu
kamu tidak sedang sendirian. Di saat itu, Allah sedang bersamamu dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya Quran. Surah Qaf ayat 16. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada merasa dekat dengannya. Hidup ini tidaklah panjang, tapi Allah tak pernah lupa pada kita, saudaraku. Hidup ini tidaklah panjang. Kita mengejar banyak hal. Kita sibuk dengan dunia. Kita lupa bahwa semua ini sementara. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia tidak pernah lupa kepada kita. Dia selalu menunggu. Dia selalu memberi tanda-tanda agar kita kembali. Panggilannya tidak selalu keras. Kadang panggilannya hanya berupa desiran lembut di hati. Sebuah kegelisahan, sebuah kehilangan. Sebuah momen di mana air mata jatuh tanpa alasan. Dan jika kau merasa telah melihat tanda-tanda ini dalam hidupmu, jangan abaikan. Itu bukan kebetulan, itu adalah bukti bahwa Allah masih ingin kita kembali kepadanya. Ada yang indah dari hati yang kembali kepada Allah. Ada kelegaan dalam taubat. Dan ada kebahagiaan sejati dalam berserah diri kepadanya. Allah berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah Nur ayat 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sungguh Allah lebih gembira terhadap taubat hambanya dibandingkan kegembiraan seseorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir, lalu ia menemukannya kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Maha mendengar bahkan sebelum lidah kita berdoa. Mungkin yang kita harapkan tidak datang dalam bentuk yang kita inginkan atau dalam waktu yang kita tentukan, tetapi saat itu kita akan tersadar bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bahkan sebelum lidah kita mengucapkan doa, Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Namun seringkali manusia lupa ketika doa dikabulkan. Ada yang menganggapnya sebagai kebetulan. Ada yang berpikir bahwa itu adalah hasil usahanya sendiri. Mereka lupa bahwa ada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya. Jika Allah menyelamatkanmu dari kelalaian, itu adalah anugerah terbesar. Sebagian orang yang tersesat tidak menyadari apakah mereka semakin dekat atau semakin jauh setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi jika suatu hari Allah menanamkan rasa bersalah di dalam hatimu atas dosa-dosa yang pernah kamu lakukan, ketahuilah bahwa itu adalah tanda kasih sayangnya. Jika hatimu mulai resah dan merasa berdosa, itu tanda bahwa Allah masih mencintaimu. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di malam hari hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Kembali kepada Allah adalah sabuk beknia perjalanan. Maka saudaraku, jika hatimu mulai bergerak mendekati Allah, jangan biarkan panggilan itu berlalu. Because, karena ketika seseorang mulai mengenal Allah, ia akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia akan memahami kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Mereka yang mengingat akhirat akan selalu mengingatkanmu pada jalan yang benar. Jika ini terjadi, itu bukan sekedar kebetulan. Itulah tanda bahwa Allah sedang membimbing kita. Semoga Allah selalu menjaga kita, memberi cahaya dalam langkah-langkah kita, dan menjadikan kita semua hamba yang dicintainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.